kaji dengan satu tema, yaitu 10 perkara perusak hati, iman dan ibadah. Syaitan itu nggak suka, Bu, kalau ada orang baik. Maka bagaimana usaha upaya setan untuk menanamkan racun-racun dan keburukan-keburukan pada manusia agar manusia ini tidak dapat nilai baik di sisi Allah. Karena misinya setan satu, mengajak seluruh manusia untuk menjadi penghuni neraka sebanyak mungkin. Pernah saya sampaikan, diantaranya setan merusak manusia itu dengan secara umum ada, kata Ibnu Qayyim, ada 2 hal. Fitnatus subhat dan fitnatus sahwat. Fitnatus subhat itu yang dirusak adalah yaitu akalnya, pemahamannya, ilmunya dirusak. Keraguan-raguan ditimbulkan. Bener nggak sih, bener nggak sih? Tapi kan umumnya demikian. Kok masa gini sih? Ya. Dirusak pemahamannya, keilmuannya, ya. Ini fitnatus subhat. Bu, mohon maaf ya. Membantu menolong itu ternyata kalau nggak benar bisa jatuh syirik loh, Bu. Ngeri kan? Membantu menolong tapi bisa jatuh dalam keadaan syirik. Mau tahu penjelasannya? Mau tahu penjelasannya? Penjelasannya begini penjelasannya. Itu keponakan itu lagi susah tak bantu tak tolong. Kalau nggak tak bantu tak tolong mungkin udah mati dari lama. Seolah-olah dia ngasih kehidupan, seolah-olah dia ngasih rezeki. Itu jatuh syirik dan ucapan sombong seperti itu. Nggak boleh. Hijrah itu ada yang salah hijrahnya. Bukan hijrah yang salah, cara dia yang hijrah salah. Contoh, dia bilangnya apa? Alhamdulillah, aku nih walaupun baru 3-5 tahun dapat hidayah sunnah, dapat hidayah Islam, aku sudah berpakaian syar'i, aku sedang jalankan sunnah Nabi. Nggak kayak orang-orang Islam itu, udah bertahun-tahun jadi Islam tapi pakaiannya masih belum benar. Itu tidak ada nilainya itu. Kenapa? Ada dalam dirinya ya, sombong dan ujub. Makanya jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Masih ingat Ibu? Hendaknya semua amal kebaikan ibadah itu kita iringi dengan iman. Hendaknya semua amal kebaikan ibadah kita, semua amal soleh yang kita lakukan, amal kebaikan yang kita lakukan, hendaknya kita iringi dengan istighfar. Kan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Contoh, Ibu nih habis sholat nih, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Apa yang kita baca? Astagfirullah, astagfirullah. Kita nggak maksiat, kita nggak dosa, tapi kok istighfar? Kenapa? Khawatirnya jangan-jangan sholat kita nggak khusyuk, nggak tumaknina, nggak bener. Jangan-jangan sholat kita termasuk golongan orang yang sholatnya cauka. Ini masalah. Cauka itu kacau. Ya Allah ya. Ya. Kalau orang sholatnya cauka mesti melayang kemana-mana kan? Nggak khusyuk, nggak tumanina. Namanya juga cauka. Astagfirullahaladzim. Bu, saya mau tanya. Ibu pernah nggak malas dalam ibadah? Pernah nggak malas dalam ibadah? Pernah malas dalam ibadah? Tanggal berapa? Ya Allah. Baiknya. Jadi ternyata apa? Ayatnya kan jelas, alladzi yuwaswisu fi sudurin. Kenapa yuwaswis? Kalau yuwas itu menggoda. Sekali menggoda nggak kena tinggal. Tapi yuwaswis sampai orang tuh betul-betul mati baru ditinggal. Jadi ketika orang sakaratul maut seperti itu nggak ditinggal oleh setan. Sampai orang tuh betul-betul dia melakukan apa yang diinginkan oleh syaitan. Ya, mati dalam kesyirikan, mati dalam murtad, kemunafikan, kekufuran, atau mati dalam maksiat dan dosa. Baru kalau orang itu sudah meninggal, baru ditinggal oleh syaitan.
Begitulah hebatnya ya, sungguh-sungguhnya setan mengajak manusia untuk menjadi penghuni neraka. Makanya kita dalam hidup ini memang harus tahu kunci kebaikan. Ada yang masih ingat apa itu kunci kebaikan? Seperti biasa, yang bisa menjawab dengan benar hadiahnya umroh bayar sendiri. Apa itu kunci kebaikan? Apa itu kunci kebaikan? Ya Allah, Masya Allah, Astagfirullahaladzim, innalillahi. Jangan sampai saya bilang begitu. Apa itu kunci kebaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ikutin saya. Kunci kebaikan, ikutin saya. Kunci kebaikan hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal solih. Inilah kunci kebaikan, yaitu hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal solih. Kenapa? Sebab jika kita tidak menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal solih, maka syaitan yang akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai dari kegiatan satu, kegiatan yang lain, dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.